Kasih setiamu besar atas setiap kami Tuhan. Rancanganmu indah bagi setiap kami ya Tuhan. Dan kami mau terus hari lepas hari, bahwa kami mau terus mengikut Engkau ya Tuhan. Kami mau terus memilih untuk mengiring Engkau seumur hidup kami ya Tuhan. Yes Lord Jesus. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang Kau kasih.
kami. Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah yang selalu memimpin kami. Oh haleluya, haleluya. Cukup bagi kami Tuhan. Dalam segala hal kami rindukan Engkau Tuhan. Everything I need is in you. Kami memerlukan-Mu Tuhan. Everything I need right in
hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan Tuhan bersama-Mu Tuhan. Ada sukacita yang berlimpah-limpah Tuhan, melebihi dari apapun juga. Kami bersyukur ya Tuhan, memiliki Allah yang hidup, Allah yang mengerti, Allah yang peduli kami, Allah yang ingin memberkati dan menolong kami, untuk kami hidup berkemenangan. Terima kasih Tuhan, berfirman di tengah-tengah kami. Pengurapan-Mu penuh atas hamba-Mu Tuhan dan seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di rumah-rumah maupun yang ada di tempat ini Tuhan. Kami Tuhan menyiapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan jemaat Tuhan duduk. Shalom. Ya, salam jemaat Tuhan semua. Ya, puji Tuhan. Tanpa kita sadari ya, kalau ini bulan Maret sudah minggu terakhir ya. Sepertinya hari itu berlalu begitu cepat ya saudaraku ya. Kadang kita merasa kita belum berbuat banyak ya. Ya, tapi kita percaya ya, kalau kita terus mengandalkan Tuhan, kita mau terus dipimpin oleh Dia, maka Dia akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan yang lebih besar lagi. Hari ini kita akan belajar tentang ya, mengalami kemerdekaan sejati. Ya, saudara-saudaraku, Tuhan ingin ya saudaraku, kita mengalami kemerdekaan. Ya, bukan hanya saudaraku memiliki jaminan untuk kita masuk surga. Masuk surga kan nanti ya. Ya saudaraku, kita masih hidup mungkin 50 tahun lagi ya saudaraku. Saudara yang sudah umurnya 20 tahun, buatlah umur kita 75, 55 tahun lagi saudaraku. Kita hidup. Kalau saya umurnya sudah sebentar lagi 52, ya saudaraku. Ya bisalah hidup ya. Masih ya 20-an lebih lah ya seperti itu. Ya saudaraku, Tuhan ingin ya saudaraku kita mengalami namanya kemerdekaan sejati. Itu yang Tuhan sediakan.
Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 5 sampai 6. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan buat kita. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, saudaraku, Bapak, Ibu, saudara-saudari, di sini firman Tuhan berkata, ya, barang siapa menuruti firman-Nya. Jadi saudaraku, menuruti firman, ya saudaraku, di sini dikatakan, ya saudaraku, sungguh sempurna, ya saudaraku, kasih Allah di dalam kita. Kalau kita menuruti firman, ya berarti ada yang tidak menuruti firman. Berarti kasih Allah tidak sempurna di dalam kita. Ya, saudaraku, kita harus berpikir begitu ya. Ini yang Tuhan janjikan, ini yang Tuhan katakan. Kita harus mengerti begini. Apa yang Tuhan ya sudah lakukan bagi kita. Ya, kita tahu apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita, sekalipun kita ya saudara, ya Bapak Ibu saudara-saudariku tidak melihat Dia mati di kayu salib, ya saudaraku, kita tidak melihat, ya saudaraku. Tapi apa yang dikatakan firman, kita percayai, ya, bahwa Dia mati bagi kita untuk menebus dosa kita. Dan hari ini kita percaya, kita hidup, sehingga saudaraku, kita mengalami yang namanya, saudaraku, kita tahu bahwa dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Ya, kita percaya ya, akhirnya kita alami. Jadi benar, apa yang sudah disediakan Tuhan, apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan, melalui karya penyalipannya untuk menebus kita, membebaskan kita dari dosa, saat ini kita alami. Tapi bagaimana berikutnya? Ya kan bukan hanya untuk menebus ya, tapi Tuhan ingin, ya kan, sekalipun kita sudah lahir baru, terima Yesus, saudaraku, waktu kita lahir kita nangis-nangis. Ya saudaraku, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya saudaraku. Tapi setelah kita keluar mungkin dari ibadah, dari KKR, dari retret, ya saudaraku. Kenapa kadang pikiran kita masih bisa berpikir kotor? Kenapa kadang kita masih hidup dalam kemarahan? Ya, makanya di sini dikatakan, ya, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, ya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Berarti menuruti firman bukan hanya satu. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, saudaraku, bukan hanya menyelamatkan, tapi Dia ingin kita mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan dari dosa, dari kutuk. Ya saudaraku, Dia ingin bebaskan kita, ya saudaraku. Mari kita lihat, ya saudaraku, untuk kita lebih memperjelas, saudaraku, mari kita lihat di Yohanes. Ya, Yohanes 8. Ya, Yohanes 8 ayat 30. Ya, sampai 36. Coba saya bacakan buat kita, ya. Setelah Yesus mengatakan, ya, jadi saudaraku, kalau di ayat berikutnya Tuhan mengatakan Dialah terang dunia, banyaklah Dia ceritakan, ya saudaraku, bagaimana Dia melakukan mukjizat, Dia mengatakan siapa diri Dia, ya. Saudaraku, di ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya, jadi saudaraku, di ayat-ayat di atas itu mengatakan apa yang sudah Dia lakukan, siapa Dia, apa yang Dia ingin kerjakan atas hidup kita. Dia sudah ceritakan, ya saudaraku. Setelah itu dia berkata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ya, percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, artinya
bisa orang tidak tetap dalam firman. Oke, paham ya? Ya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, tapi mereka menjawabnya apa, saudaraku? Nah, jangan-jangan kita juga seperti itu nih pemikiran kita. Ya, saudaraku. Padahal kita sudah mengalami, ya saudaraku, ya, ditebus dari perbudakan, ya saudaraku. Perbudakan dosa. Ya, di sini jawab mereka apa? Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat mengatakan kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, jadi jelas yang Tuhan sediakan adalah kemerdekaan. Ya saudaraku, kemerdekaan bagi orang yang percaya kepadanya. Saya yakin di tempat ini semua orang yang sudah percaya, sudah mengalami penebusan Tuhan. Tapi apakah kita sungguh-sungguh tetap dalam firman? Apakah kita sungguh-sungguh, ya saudaraku, melakukan, menaati, mempercayai, hidupi apa yang sudah Tuhan katakan, apa yang Tuhan sudah kerjakan? Ya, saudaraku. Karena di sini dikatakan tadi, ya saudaraku, ya, gini. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jangan kita berpikir kalau kita sudah dimuridkan, kita benar-benar murid Tuhan. Ya, dikatakan bahwa jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar tetap. Berarti bisa tidak tetap ya? Ya, tahun kemarin awal bertobat kita bisa tetap. Waduh, saudara, kita tetap dalam firman. Setelah retret kita bisa tetap mungkin dalam firman. Setelah dibaptis kita tetap. Setelah kita dapat pemasaran Quran dalam firman. Tapi setahun kemudian, 2 tahun kemudian, apakah kita tetap dalam firman? Ya. Tapi dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, jadi saudaraku, dan kamu akan mengetahui. Jadi kita harus mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya saudaraku, kita harus ketahui. Makanya saudaraku, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus merenungkan firman Tuhan supaya kita tahu kebenaran. Ya, jangan saudara baca firman atau saudara ke gereja, saudara melakukan pelayanan, saudara berpikir supaya Tuhan baik kepada saudara. Tuhan itu baik. Kita masih dulu berbuat dosa, kita jauh daripadanya. Bahkan kita melihat pelacur Samaria saja, dia Tuhan mengasihi. Dia baik. Ya saudara, dia mengasihi, nggak perlu diragukan. Tapi kalaupun kita melakukan A, B, C semua, bukan supaya Tuhan baik, karena Tuhan sudah baik. Tapi supaya kita tetap dalam firman. Karena kalau kita tetap dalam firman, katanya, ya, yaitu firman itu kebenaran. Kebenaran akan memerdekakan. Ya, saudaraku. Nah, di sini dikatakan lebih jelas lagi ya, saudaraku. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Apakah kita yang sudah melayani bisa berbuat dosa? Bisa. Ya. Saudaraku. Tapi kalau kita sudah berbuat dosa, kita biarkan terus dosa itu. Menjadi hamba dosa ya.
Nah, begini saudaraku ya. Supaya lebih jelas. Gini. Ikan dia habitatnya di air ya. Ya kan, bukan di darat ya. Ya semua kita tahu di air. Kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita saudaraku sudah dibebaskan, kita sudah diampuni. Ya saudaraku, hidup kita itu saudaraku habitatnya, habitnya, kesukaannya sebenarnya ingin di dalam kebenaran. Hidup ingin berkenan kepada Tuhan. Ya saudaraku. Tapi karena sesuatu hal, ya saudaraku, misalnya begini, tadi tentang ikannya, tapi saya jelaskan dulu gini. Ya saudaraku, manusia itu dikatakan berdosa bukan karena dia berbuat dosa. Ya. Karena kita sudah akibat dosa Adam ya. Ya saudaraku. Nah, kita berada di bahan PA kita ya. Batangnya anjing menggonggong, bukan karena dia menggonggong disebut anjing. Menggonggong atau dia tetap anjing gitu ya. Manusia bukan karena dia berbuat dosa dikatakan berdosa, tapi memang manusia sudah berdosa. Nah, itu kan bukan karena kita ya, tapi karena ya pelanggaran Adam dan Hawa ya saudaraku. Saudaraku, tapi Tuhan sudah selesaikan. Sekarang saudaraku dosa karena kita sendiri yang buat. Ya saudaraku. Saudara berpikir kotor. Saudara bersumpah serapah. Saudara bersungut-sungut. Saudara mencuri. Saudara melakukan mungkin banyak, saya nggak tahu. Marah. Ya, banting pintu. Banting apa lagi? Gayung ya. Ya, saudaraku. Itu dosa yang kita, saudaraku sendiri buat. Ada dosa yang saudaraku kita tidak buat, tapi kita, saudaraku, terbelenggu. Nah, misalnya gini. Misalnya kita lahir di sebuah keluarga yang suka berantem papa mamahnya. Atau papa mamanya kasar. Atau orang tuanya berzina. Ya, kita di rumah diperlakukan kasar. Tidak baik. Sehingga kita penuh dengan kekecewaan, kepahitan. Ya saudaraku. Atau saudaraku, ya, kita diperanakan karena perzinahan. Sehingga ada dorongan di dalam diri kita, saudaraku, yang kita tidak bisa kendalikan. Ya saudaraku. Nafsu kita misalnya, ya saudaraku. Kita bingung, kenapa teman saya nggak begitu ya? Tapi kok kayak saya nih, ya saudaraku. Ya, mungkin sudah nabung dulu, berapa bulan duluan ya. Ya saudaraku, itu kan bukan karena saudara yang berbuat ya. Ya saudaraku. Sehingga saudaraku, kita mungkin tidak diterima karena belum siap. Hanya ya saudaraku, suka dikatain kasar, kita mungkin bahkan diperlakukan saudaraku ini. Ada kepahitan, dendam di hati. Ya saudaraku, saat saudara baru ditebus oleh darah Yesus, ya saudaraku, dibenarkan. Ya saudaraku, dendam itu masih ada di dalam. Sekalipun saudaraku pengen tidak ada, tapi ada kemarahan. Itu bisa mengakibatkan orang itu ya saudaraku, dia susah untuk percaya kepada orang. Bahkan susah untuk percaya kepada Tuhan. Karena orang yang seharusnya mengasihi dia, mengasari dia, tidak memberikan teladan, hal yang buruk. Ya saudaraku, itu bisa terjadi. Makanya kadang saudaraku, kita walaupun kita percaya Tuhan, kita rajin beribadah, bahkan berkhotbah sekalipun pendeta, ini bukan masalah. Mungkin 10 tahun, 20 tahun saudara sudah melayani Tuhan, saudara mungkin orang aktivis dalam pelayanan. Tapi itu masih bisa membelenggu kita. Ya saudaraku. Tapi Tuhan ingin ya saudaraku, makanya katanya kalau kamu tetap ya saudaraku di dalam firman-Ku tadi ya. Ya saudaraku, diperjelas ya. Ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benarlah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran.
Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Jadi kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Ya saudaraku. Nah, bagaimana ya saudaraku kadang bisa keluar ya saudaraku dari mungkin kepahitan tadi, kecewaan, sehingga walaupun kita melayani ya saudaraku, kita tahu bahwa Tuhan panggil kita untuk melakukan ABC. Tapi saudaraku, enggak ada kepercayaan untuk penuh bergantung kepada Tuhan. Kalau saya serahkan hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan, bahwa Tuhan akan menjamin masa depan saya. Sulit. Ya saudaraku. Nah, kesulitan ya saudaraku. Nah, tapi di sini kebenaran. Jadi begini saudaraku, kalau sudah percaya Kristus, kita nggak pernah melihat Yesus disalibkan, tapi kita percaya, ya kita dibenarkan, dan kita saudaraku yakin bahwa kita bersama dengan Dia. Nah, begitu juga saudaraku. Kalaupun saudaraku kita punya masa lalu, punya ini, kalau Tuhan berkata bahwa Dia ingin pulihkan, tetap sajalah dalam firman-Nya. Nah, saudaraku, misalnya begini, saudara susah mempercayai orang, misalnya mempercayai siapapun, ya bahkan hamba Tuhan sekalipun, saudara bisa nggak percaya karena begitu sudah ya buruknya, ya saudaraku. Nah, tapi saat saudara tahu firman, ya saudaraku, karena Roh Allah sudah tinggal dalam hati saudara, ya saudaraku, sudah saudara tahu firman, ya hidupilah firman itu, taatilah firman itu, tetaplah dalam firman itu, ya saudaraku. Kalau belum mengalami kemerdekaan, makanya di sini ada namanya pembimbing, ya saudaraku. Kalau saudara mungkin ya ceritakan ke pembimbing saudara. Kalau saudara mungkin tidak yakin kalau pembimbing saudara bisa tolong, ya mungkin datang kepada pemimpin ya saudaraku yang saudara rasa bisa nolong saudara. Ya saudaraku, mungkin ada sesuatu kita simpan dari dulu sehingga itu terus membelenggu kita. Ya saudaraku. Nah, karena Tuhan ingin merdekakan kita. Di sini ya saudaraku, ya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Tadi tentang ikan tadi, ya. Nah, ikan itu ya habitatnya di air. Ya, saudaraku. Nah, saudaraku, mungkin datang suatu gelombang yang besar. Ya, menghempaskan ikan itu keluar dari air. Dia kan pasti ya berjuang ya, saudaraku, berjuang, dia akan berlompat-lompat untuk dia bisa kembali kepada air. Ya, saudaraku. Nah, atau mungkin ya, saudaraku, karena dia main-main, terlalu lompatnya tinggi, dia terdampar jauh. Tapi setelah di luar kan dia merasa tidak nyaman ya, karena itu bukan hidup dia, karena dia hidup di laut, di air. Karena di air itu mungkin dia makan plankton rumput-rumput atau apa, sehingga dia bisa sehat, ya bisa kuat. Karena dia harus hidup di air ya. Tapi seandainya udah tahu dia habitnya bukan di darat, ya saudaraku, ya bukan habit. Tapi waktu dia terbawa ombak atau mungkin dia melompat terlalu jauh atau bagaimana, dia tidak berjuang, ya, dia tetap bilang, sudahlah, kayaknya enggak ada ya, enak kayaknya di darat ini, kayaknya enggak, karena bukan habitnya di situ ya, enggak ya. Nah, saudaraku, kayaknya kalau orang bilangin, wah, enak kayaknya, enak saja sudah di luar kayaknya ini, pasti enggak pun dia minta, dia akan mati ya. Enggak usah dia minta mati, dia akan mati. Dia bukan ditetapkan di darat. Nah, tapi dia harus, saudaraku, dia ya enggak tahu ya, saya enggak mempelajari ilmu perikanan lah. Kenapa ikan itu kalau ada di darat ya lompat-lompat ya, dia biasa cari mana paling rendah, dia guling-gulingkan badan sehingga dia mungkin ketemu, saudaraku, air sehingga dia bisa hidup kembali. Nah, begitu juga saudaraku, orang yang sudah dalam Kristus, habit kita bukan lagi hidup dalam dosa. Jadi saudara mungkin ya dosa karena memang sudah kecenderungan karena Adam dan Hawa, ya, atau kita, saudaraku, berbuat dosa, ya saudaraku, karena ada godaan lah macam-macam ya, saudaraku. Atau saudaraku bisa karena akibat tadi buruk perlakuan orang tua kita, ya saudaraku. Nah,
itu membuat kita, saudaraku, kayaknya kita sudah tahu habit kita bukan lagi berbuat dosa, tapi kita jatuh lagi dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Kalau kita tetap dalam dosa itu, kita tidak keluar kembali ke habit kita, yaitu kebenaran, saudaraku, kita akan mati. Tapi kayaknya kalau kita waras ya normal, kita tidak akan bilangin begini, enaknya dalam dosa, enaknya dalam, enggak ada ya. Hebatnya. Kayaknya enggak ada. Orang yang melakukan narkoba, perzinahan, atau hidup dalam kemarahan, ya saudaraku, hidup dalam kesombongan, hidup dalam mengandalkan, pasti dalam hatinya sebenarnya enggak enak. Tapi demi gengsi, tunjukkan enak. Kalau tetap begitu mati kita, saudaraku, secara rohani. Kalau kita mati secara rohani, kita, saudaraku, tidak berfungsi. Kita, saudaraku, tidak hidup seperti apa yang Tuhan tetapkan. Kita tetap jadi hamba dosa, ya saudaraku. Padahal kita sudah dibebaskan. Tinggal kita saja kan. Jadi saudaraku, karena kita tadi bukan lagi manusia. Karena katanya ya saudaraku, kalau kita, ya saudaraku, tuh sudah tembus dosa-dosa kita. Hanya kita harus, saudaraku, tahu itu dosa, walaupun kita jatuh, ya kembali lagi lah cepat. Ya, karena itu enggak kebenaran. Mungkin kita jatuh 2 kali, 3 kali, 100 kali. Putuskan untuk kembali kepada habit saudara, yaitu kebenaran Allah. Jangan bilangin, jangan angkuh, jangan sombong. Enggak apa-apa kok, bisa kok saya hidup. Nyatanya saya diberkati Tuhan, uangnya banyak. Saya aman-aman saja. Ya saudaraku, kalau begitu terus akan semakin jauh, saudaraku. Semakin jauh, mulai mati, sehingga tak berdaya lagi. Ya, enggak begitu ketetapan Tuhan, enggak. Makanya saudaraku, kita harus tahu kemerdekaan sejati begitu, saudaraku. Kita tahu apa yang sudah Tuhan lakukan di kayu salib. Dia sudah melepaskan kutuk. Ya, dia berikan jaminan untuk kita masuk surga. Bukan hanya nanti masuk surga, tapi hidup dalam dunia, hidup berkemenangan. Hidup dalam terang Allah. Saudaraku, itu sudah sediakan bagi kita. Ya saudaraku. Tapi karena dosa tadi, ya saudaraku, walaupun telah lahir baru masih ada. Tapi kita bukan lagi loh, saudaraku, orang berdosa. Makanya kembali. Ya ke ikan tadi, bukan walaupun dia ke darat. Karena sesuatu hal, ya larilah cepat. Supaya dia tidak mati. Begitu juga. Ya saudaraku. Makanya kan berapa kali harus mengampuni? 7 kali. Enggak tahu gitu. Banyak ya. Nah, jadi saudaraku, kembali. Saudaraku, kembali lagi. Ya saudaraku, mari kita lanjutkan firman Tuhan. Ya saudaraku. Dan hamba tidak tetap dalam rumah, tetapi anak tetap dalam rumah. Ya saudaraku, kita adalah anak. Berarti kita di dalam rumah. Ya saudaraku, Bapa kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang kudus. Dia sudah memberikan kelepasan. Dia berikan kemenangan. Dia sediakan kita, ya saudaraku, terlepas dari belenggu dosa, kutuk apapun juga. Dia ingin kita sungguh-sungguh merdeka. Ya saudaraku, Tuhan ingin kita tersenyum melihat hari depan. Tidak ada ketakutan. Tersenyum bukan karena dompetnya tebal, tapi kita percaya bahwa Tuhan pelihara kita, bahwa Tuhan tolong kita. Kalau kita sungguh-sungguh terus dalam kebenaran, makanya saudaraku, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semua, berarti itu yang terpenting. Kalau kita dalam kebenaran Allah, Tuhan katakan semuanya akan ditambahkannya. Tapi dunia ini mengajarkan gak begitu. Cari A, B, C, D, D, ini semua. Supaya kita jauh dari kebenaran. Supaya kita mati, saudaraku. Supaya kita tidak berfungsi. Tidak menggenapi rencana Tuhan. Gagal. Karena pekerjaan iblis apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Kristus datang. Memberi kita hidup. Dan memberi dalam segala kelimpahan. Itu kata Yohanes 10:10 kan? Ya saudaraku. Mari, dan jadi saudaraku,
Jadi apabila anak memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Jadi kita benar-benar merdeka di dalam Kristus Yesus. Apapun masa lalu kita, jangan biarkan saudaraku iblis mengintimidasi saudara. Iblis mengalahkan saudara. Katakanlah kebenaran itu, hidupilah kebenaran itu. Ya saudaraku, jangan mau dilemahkan ya saudaraku. Oleh saudaraku, apa yang dikatakan iblis? Mari kita lihat 1 Yohanes 3. Ya saudaraku, ayat saudaraku 6 sampai 10. Ini saudaraku diperjelas lagi ya. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Nah, saudaraku, itu yang disediakan Allah ya. Itu yang disediakan Tuhan. Sebenarnya kalau kita tetap dalam Tuhan, sebenarnya kita tidak berbuat dosa lagi. Ya saudaraku. Jadi walaupun kita keluar, bukan kita akan tetap di situ, asal kita memiliki sikap untuk berbalik ya. Nah, saudaraku, tidak berbuat dosa lagi. Saya bacakan. Setiap orang ya, setiap orang yang tetap berbuat dosa ya, tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Berarti kalau orang tetap berbuat dosa ya saudaraku, ya setiap orang yang tetap berbuat dosa ya, tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Jadi kalau saudaraku, orang itu tetap di dalam dosa, ini perlu dipertanyakan. Apakah dia benar-benar percaya kepada Tuhan? Apakah dia benar-benar sudah lahir baru? Atau ikut-ikutan saja? Ya, karena kalau orang di sini katakan ya saudaraku, setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Allah, tidak mengenal dia. Berarti pengenalan dia kita harus cek. Ya saudaraku. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Ya, jadi kita bisa disesatkan. Jangan biarkan ya saudaraku. Anak-anakku janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Untuk inilah anak Allah, Yesus Kristus, menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Itu yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dia sudah kerjakan. Membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Saudaraku, hiduplah dalam kebenaran. Maka saudaraku, bukan saudaraku melakukan perbuatan-perbuatan iblis. Tapi saudara akan melawan iblis. Ya, saudaraku, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya, ya saudaraku, tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya saudaraku. Nah, jadi jelas ya saudaraku, dikatakan ya saudaraku, anak-anak iblis dan anak-anak kebenaran. Ya saudaraku, saudaraku, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, bukan lagi kita bukan anak-anak iblis, tapi kita anak kebenaran. Hanya persoalannya tadi, ada ya saudaraku, ya tabiat dosa itu ingin menarik kita, mendorong kita. Ya saudaraku, makanya kita harus tahu apa yang sudah Allah lakukan, Yesus lakukan. Membinasakan, menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis. Jadi kalau saudaraku, kita masih hidup dalam kemarahan. Ya saudaraku, kita susah untuk percaya kepada Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan katakan, mengandalkan dia sepenuhnya. Saudaraku, kita datang ke Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Kenapa aku ini sulit sekali untuk percaya kepadamu? Padahal firman-mu udah jelas. Berkata kepadaku dan hatiku diteguhkan. Tolonglah aku. Ya, kita minta tolong. Ya saudaraku, Tuhan tolong aku. Allah kita itu, ya saudara, Allah berperasaan. Allah yang mengerti.
bahasa air mata. Dia bukan tembok yang tidak berperasaan, tapi dia Allah yang berperasaan. Makanya kan dia bisa berduka, katanya saudaraku, dia peduli. Ya saudaraku, nyatakan saudaraku, kita nyatakan, Tuhan, aku begini, aku hidup dalam kemarahan. Aku karena di masa SMA, SMP, aku nggak mendengarkan apa dikatakan orang tuaku, sehingga hari ini aku ya terjadi hal-hal yang buruk atas hidupku. Ya saudaraku, waktu diinin orang tua kita nasihatin, kita marah. Padahal kita tahu apa yang dikasih taunya itu benar. Kita bilangin, enggak. Akhirnya pengen juga lakukan, sudah enggak duluan. Ya kan? Latah ya. Ya saudaraku, akui itu, Tuhan tolong aku. Aku sering begini. Aku tidak punya kekuatan. Aku, makanya kan, ku perlu apa ya? Anugerah-Mu. Ku nyata. Jadi saudaraku, saat kita tahu Yesus kebenaran, kita tahu ini yang harus kita lakukan yang benar, tapi kita merasa tidak mampu. Makanya, ku perlu anugerah-Mu. Ada anugerah Tuhan. Ya. Ada Roh Kudus di dalam diri kita yang akan menolong. Ya kan, Roh Kudus itu menolong, menghibur. Ya kan? Kenapa saudara biarkan dia diam-diam dalam hati saudara? Tolong saya, Roh Kudus. Saya berjuang, tapi saya kok melawan lagi. Tadinya aku tidak ingin lagi tendang pintu, tapi tadi justru aku tendang 2 kali. Gitu ya. Padahal aku nggak ingin. Setelah kita lakukan, kita menangis sebenarnya ya saudaraku. Ya saudaraku. Lakukan lagi. Taati lagi. Tetap. Berarti kadang saudaraku bisa. Bukan karena kita mau, tapi karena ada. Saudaraku, karena kita, ya saudaraku, saya 20 tahun. Saya hidup dalam, belum bertobat sekalipun agama Kristen. Ya saudaraku. Tapi kalau kita saudaraku, hari ini kita katakan, Tuhan, memang tahun kemarin, 5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, wah saya sudah merdeka. Saya sudah ya taat, ya saya ada dalam kebenaran. Tapi akhir-akhir ini kayaknya mulai kendor. Karena kesibukan apalah. Karena hobi, ada satu idola itu Korea. Kalau sudah muncul itu kayak tanganku ini ditarik untuk melihat. Mata saya ini walaupun sudah tertidur ada dorongan untuk melihat. Ya, saudaraku, rasanya dia, wah saudaraku, gelombang yang bergelora mau menarik kita, melemparkan kita. Ya saudaraku, katakan, Tuhan tolong aku. Aku perlu Engkau. Dia akan tolong saudara. Dia Allah yang mendengar. Dia Allah mau menolong. Dia Allah memerdekakan. Sebelum kita minta pun ditebus, dimerdekakan. Dia sudah sediakan. Maka kita perlu merenungin firman. Renungkan firman bukan untuk menyogok Tuhan, karena Tuhan itu sudah baik. Saudaraku, dia sudah sediakan, dia sudah lakukan semua yang terbaik. Tapi saudara merenungkan firman, saudara mulai atur saudaraku apa? Kedisiplinan saudara, mungkin baca firman ya saudaraku, supaya saudara mengerti janji Tuhan. Supaya mengerti apa yang Tuhan katakan, tetapkan atas hidup saudara. Saat saudara tahu ini ketetapan Tuhan, tapi saudara tidak jalan di kata Tuhan. Wah, kebayang kalau tidak tahu, berasa benar saja, bahaya ya. Karena tidak tahu, makanya kita harus renungi firman. Setelah kita tahu, oh ini Tuhan janjikan, kenapa nih? Ya, hidup tunsur dalam kutuk nih, belenggu kemiskinan nih. Kenapa nih? Keluarga saya terus pertengkaran terus terjadi. Kenapa nih? Kakak adik saya susah diatur. Kenapa papa mama bertengkar terus? Ada apa ini? Padahal firman Tuhan berkata melepaskan kutuk. Iblis sudah dikalahkan. Saya tahu ini pekerjaan iblis karena waktu bertengkar. Waduh, pusingnya kepala luar biasa. Sementara Roh Kudus kan damai sejahtera ya, sukacita. Kita lihat keluarga teman kita. Pas ini
Selamat ulang tahun, Nak. Mau apa hadiahnya tahun ini? Kita lihat, Mama tahukah hari apa ini? Ya hari Kamis lah. Terus hari Kamis apa? Ya nggak tahu. Coba Bang tanya, urus aja sendirilah. Wah, saudaraku ya. Kita melihat, aduh hati kita nggak damai. Rumah rasa neraka, walaupun belum masuk neraka. Berarti kalau tahu saudara ini yang benar, saudara lihat tak benar, bela. Minta kepada Tuhan. Supaya apa yang tidak benar ini Tuhan bawa. Nah, makanya sudah diajari kemarin ya, peperangan rohani apa ya, saudaraku? Diajarin ya, ada berdoa syafaat ya. Saudaraku yang ikut lagi SOP School of Prayer ya, hari ini terakhir ya. Ya saudaraku. Hidupi kebenaran itu. Sehingga saudaraku, kita akan menjadi orang yang luar biasa. Saudara akan menjadi anak kebanggaan. Saudara akan menjadi orang berpengaruh, saudaraku. Bagi kota saudara, bagi keluarga saudara, bagi bangsa ini. Dimanapun kita berada, kita membawa pengaruh yang baik. Tuhan dalam kita. Karena Tuhan menolong kita. Karena itu Tuhan tetapkan bagi kita. Kalau kita hidup jatuh bangun dalam dosa, hidup dalam kehancuran, itu bukan ketetapan Allah. Karena Tuhan sudah kalahkan iblis. Mau tetap dalam firman? Amin. Siapa mau tetap dalam firman? Yang beri kemuliaan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau lah yang dahsyat. Terima kasih atas apa yang telah kau kerjakan di tengah-tengah kami. Oh, haleluya. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu yang memulihkanku Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu, yang kudus, Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu yang memulihkanku, kami puji Engkau. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Yang baru Kau berikan untukku dapat
kami mengasihi-Mu. Kami nyatakan janji kami Tuhan. Kalau kami hidup hanya untuk-Mu. Kami mau mencari kerajaan-Mu, mencari kebenaran-Mu, melebihi apapun juga Tuhan. Apa yang telah Kau sediakan, apa yang telah Kau lakukan, kami mau tetap di dalamnya Tuhan. Janji kemenangan, janji pemulihan Kau sediakan bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, datanglah pribadi-pribadi ke Tuhan. Mungkin 2 tahun yang lalu engkau berapi-api menyala-nyala. Tuhan sediakan kemenangan. Bukan hanya 2 tahun yang lalu. Tuhan sediakan sekarang. Dan yang akan datang Tuhan sediakan. Oh, mari perbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Katakan apa yang kau rindukan. Apa yang selama ini engkau dibelenggu, datanglah kepada Dia. Dia ingin melepaskan engkau. Dia ingin menyembuhkan engkau. Dia ingin memulihkan engkau. Dia tetapkan engkau menjadi orang yang berpengaruh. Orang yang membawa perubahan. Engkau ditetapkan bukan untuk kalah, tapi untuk menang. Haleluya. Kau segalanya. Mari lepaskanlah umat-Mu dari kemarahan Tuhan. Lepaskanlah umat-Mu Tuhan dari setiap kutuk-kutuk dosa ya Tuhan. Mari Tuhan pulihkan ya Tuhan. Kami rindu di hari-hari ke depan Tuhan. Kami semua anak-anak Tuhan pun Tuhan dikalahkan. Kami tidak mau Tuhan dikalahkan Tuhan. Kami tahu pencuri datang, iblis datang hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Engkau datang memberi hidup dan memberi dalam segala kelimpahan. Kami mau memiliki hidup itu. Kami mau hidup dalam kelimpahan yang telah Kau sediakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini umat-Mu Tuhan. Ini umat-Mu. Kaulah segalanya di dalam hidupku, Yesus. Kami mau terus memandang hanya kepada-Mu ya Tuhan, menyembah-Mu, dan hari lepas hari kami boleh semakin berpengalaman bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat setiap kebenaran firman yang sudah dibagikan, yang boleh kami terima ya Tuhan. Biar benar firman itu Tuhan terus kami pegang, terus bertumbuh di dalam setiap kami, dan menghasilkan buah-buah yang baik dalam diri setiap kami ya Tuhan.
Terima kasih Bapak, jika sebentar Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan kami. Mari Tuhan, biarlah kami memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita kepadamu, dan biarlah Tuhan boleh bersukacita dengan setiap pemberian-pemberian yang dari setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan mengumpulkan persembahan secara bergantian, saudara-saudariku, nanti akan diarahkan oleh Asher yang bertugas. Oke, kita akan mengumpulkan persembahan, kita sama-sama angkat pujian. Masa laluku telah ditebus oleh-Mu. Masa laluku telah dibasuh, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan darimu. Saya undang setiap Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri, kita sama-sama katakan, masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Untuk menuju kemenangan yang dari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Untuk menuju kemenangan yang dari-Mu. Amin, mau menang bersama dengan Tuhan? Saya persilahkan duduk. Sebelum kita mendengar informasi pelayanan, mungkin ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Ada Ibu di sebelah sana. Saya mau untuk bangkit berdiri, Bu. Kalau berala. Oke, kita boleh lambaikan saudara-saudariku tangan kita ke Ibu sebagai sambutan. Oh ya, sebagai sambutan kita buat Ibu orang tua dari Bapak Ricardo. Yuk kita bisa lambaikan tangannya. Dilihat. Oke, selamat datang Bu. Kami bersuka cita Ibu boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini. Silakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan informasi pelayanan. Saya persilahkan kepada tim multimedia. Shalom jemaat Tuhan, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah raya 3KD Banjarbaru, baik secara offline maupun online. Berikut kita akan menyaksikan informasi pelayanan selama 1 minggu ke depan. Pelayanan anak-anak pada Minggu 4 April 2021 diadakan melalui video. Pelayanan pelajar pada Sabtu 3 April 2021 jam 1 siang melalui Zoom.
Pelayanan mahasiswa pada Kamis 1 April 2021 jam 6 sore diadakan secara offline maupun online. Pelayanan profesi pada Jumat 2 April 2021 jam 7 malam melalui offline maupun online. Pelayanan keluarga pada Jumat 2 April 2021 jam 7 malam diadakan di rumah Bapak Victor Ginting. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Pengumuman tambahan saudara-saudari, Bapak Ibu. Hari Jumat, tanggal 2 April, jam 10 pagi, kita akan ada ibadah Jumat Agung melalui Zoom. Jadi nanti link dan undangannya akan diinformasikan kembali di grup gereja GKKD Banjarbaru. Oke, kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang Bapak Ibu saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji, untuk setiap kemenangan, kemerdekaan yang sudah Tuhan janjikan dan Tuhan berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Maka bolehlah jadi bagian setiap kami ya Tuhan untuk terus tinggal mempercayai Engkau ya Tuhan, untuk terus menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan sepenuhnya hanya bagi-Mu ya Bapa.
terima kasih. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia, yang sudah melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak disembah, tiada yang lain. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami terus mengingatkan Engkau akan bangsa kami, Indonesia ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, bangsa ini seperti apa yang Kau tetapkan di surga jadi di bumi. Kalau saat ini kami masih melihat hal-hal yang kurang baik atas bangsa ini, oleh sebab itu kami berdoa supaya Tuhan bekerja di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat keamanan bangsa ini, supaya bangsa kami bisa tetap aman dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan. Mari Tuhan, lawat pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka di dalam memimpin diberi Tuhan hikmat Tuhan, diberikan kemampuan Tuhan, untuk membawa bangsa ini Tuhan, kepada yang lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat seluruh gereja-gereja Tuhan, supaya Tuhan lindungi, Tuhan tolong, supaya seluruh gereja di Indonesia di masa pandemi ini tidak ada yang mengalami kemunduran, tapi mengalami kemajuan yang besar dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kami mendengar Tuhan, ada sesuatu terjadi Tuhan atas gerejamu di Makassar, kami berdoa, hadirlah Engkau di sana Tuhan, menghibur saudara-saudara seiman kami di sana, memberikan mereka kekuatan pengharapan. Mari Tuhan, mari kami tahu iblis bisa rancangkan yang jahat, tapi saat kami datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan rancangkan mendatangkan hal yang baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berdoa buat Kalimantan Selatan ya Tuhan, di mana kami tinggal. Untuk pemilihan gubernur kami Tuhan, akan ada pilkada ulang di daerah-daerah tertentu. Kami memohon pertolongan Tuhan, supaya sungguh terpilih orang-orang yang telah Kau tetapkan untuk memimpin Tuhan atas Kalimantan Selatan ini. Kami rindu sekali ya Tuhan, ada pemimpin-pemimpin yang mencintai Tuhan daerah di tempat mereka memimpin, ingin memajukannya ya Tuhan. Kalau ada motif-motif Tuhan untuk mencari Tuhan harta kepentingan diri sendiri atau golongan-golongan tertentu, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, supaya dihancurkan, dihentikan di setiap rencana-rencana mereka dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan. Kami rindu ada pembangunan yang lebih baik lagi atas Kalimantan Selatan ya Tuhan. Kami rindu Kalimantan Selatan ini Tuhan. Tuhan, masyarakatnya pintar Tuhan, berpendidikan tinggi Tuhan. Masyarakatnya Tuhan sehat dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari Tuhan, mari kami mohon campur tangan-Mu Tuhan atas seluruh pemimpin-pemimpin baik, gubernur, wali kota, bupati, camat Tuhan, bahkan kepala-kepala desa sekalipun. Kau lawas seluruh aparat pemerintah ini Tuhan, supaya mereka mengerjakan tugas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat Kalimantan Selatan. Oleh sebab itu kami berdoa buat pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Pelayanan keluarga Tuhan, kami rindu banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan. Pelayanan mahasiswa, kampus Tuhan dilawat oleh Tuhan. Setiap angkatan demi angkatan ada orang-orang yang kami muridkan dalam nama Yesus. Buat pelayanan profesi, banyak kaum profesi Tuhan yang akan mengasihi-Mu. Pelayanan anak, pelayanan pelajar ya Tuhan, kami berdoa. Campur Tuhan yang Tuhan yang dahsyat, membuat setiap pelayanan ini semakin maju ya Tuhan. Dan setiap orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan, kami ingin mereka
mereka bertumbuh secara dewasa dan rohani mereka. Dan mereka Tuhan menangkap visi Tuhan atas gereja ini. Sehingga mereka terhisap kepada visi gereja di tempat ini. Sehingga Tuhan saat mereka nanti selesai kuliah atau dimanapun ditempatkan, mereka bisa menjadi pembawa berita kabar baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menolong setiap umat-Mu dalam pergumulan. Mereka mungkin mencari pekerjaan, pergumulan apapun yang mereka pergumulkan. Juga kesehatannya Tuhan, kami berdoa. Setiap saudara-saudara seiman kami yang mengalami kelemahan tubuh, kami mohon kuasa bila-bila darah Yesus menyembuhkan, memulihkan dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan. Buatlah hati mereka berpaut kepadamu Tuhan, melihat kepada apa yang Kau telah tetapkan. Mereka tidak membiarkan diri mereka dilemahkan oleh keadaan mereka, tapi mereka memandang kepada Tuhan. Mari tolonglah kami sebagai gereja Tuhan di tempat ini, keluarga Allah, untuk kami saling tolong menolong Tuhan. Kami saling mengasihi, melakukan Tuhan apa yang bisa kami lakukan Tuhan, supaya gereja ini bisa semakin maju terus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap pelayanan yang kami kerjakan, buat pelayanan ini semakin berdampak Tuhan bagi kota ini, bahkan bagi kota-kota lain di pos misi dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini, Tuhan yang sudah menolong kami untuk kami beribadah. Terima kasih Roh Kudus buat pekerjaan-Mu yang sudah bekerja di tengah-tengah kami. Kami mau akhiri ibadah ini ya Tuhan. Kami mau terima berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang memberkati kita. Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Dia akan menolong kita dalam setiap apapun yang kita pergumulkan. Kami menerima berkat yang terbaik ini ya Tuhan. Biarlah berkat dari Bapa Surgawi, kasih karunia daripada Yesus Kristus. Biarlah penghiburan dan pertolongan daripada Roh Kudus menolong dan menghibur kita. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berkata bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati.